Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita sangat dekat dengan istilah hijrah dan taubat. Taubat itu diambil dari kalimat bahasa Arab yang aslinya taba, yatubu, taubatan. Dia sama dengan roja'a yarji'u, kembali, pulang. Pulang kepada siapa? Pulang kepada Allah. Kembali kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah itu artinya berpindah. Maka kita mengenal hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari kota Mekah Al-Mukarramah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kota Madinah, tempat Rasulullah berhijrah, dinamakan dengan kota Madinah Al-Munawwarah atau kota yang terang benderang. Artinya, Rasulullah ketika berpindah ke tempat yang baru, tempat itu menjadi mencerahkan. Jadi buat sahabat-sahabat yang hijrah, bukan berarti hidupnya harus kaku, nggak bisa berbuat apapun, meninggalkan profesi sebelumnya, tidak. Konsep hijrah itu artinya lebih mampu menjadikan dunia sebagai jembatan, sebagai sarana untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Hijrah itu bukan memisahkan antara dunia dengan akhirat, tetapi memadu padankan supaya dunia bisa menjadi bekal untuk di akhirat. That's the real hijrah. Maka betapa saya amat menyayangkan ketika ada orang yang terkesan baru hijrah tapi kok merasa paling benar gitu ya. Apakah dia lupa kalau dalam agama Islam ada Allah yang maha benar? Dia merasa paling pintar. Apakah lupa kalau Allah yang memberikan kepintaran? Dia merasa paling besar. Apakah lupa kalau ada Allah yang maha besar? Justru hijrah itu harus semakin merendahkan hati kita. Agama ini aslinya bahasa Sangsakerta. A artinya tidak, seperti kalimat asusila, tidak mempunyai sopan santun, asusila. Agama artinya adalah tidak merusak. Orang yang beragama adalah orang yang tidak mau merusak siapapun, bahkan tidak mau merusak diri sendiri, tidak mau merusak persahabatan. Jadi jangan sampai kita merasa belajar agama tapi kok justru merusak banyak hal dalam hidup kita. Agama itu tidak bisa dipelajari kulitnya saja. Agama harus didalami dagingnya, harus dikupas isinya, supaya benar-benar faham. Dan ternyata puncak dari keberagamaan seseorang tidak lain adalah rendah hati. Jadi jangan ngaku hijrah dan beragama kalau masih sombong hati. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kita berjalan di atas muka bumi ini sombong sambil berbusung dada, seolah-olah hidup ini adalah milik kita. Padahal hakikatnya hidup ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti orang yang hijrah itu hidupnya jadi kaku ya. Tidak bisa bersahabat dengan teman-teman lamanya, tidak bisa bersinggungan dengan warna-warni sebelum dia hijrah, tidak. Hijrah itu hakikatnya bukan pada penampilan saja. Betul, penampilan orang berhijrah itu penting. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana menghijrahkan hati, menghijrahkan pikiran, dan menghijrahkan perbuatan. Jangan casingnya berhijrah, tapi kok gibah fitnahnya tidak hijrah. Jangan casingnya berhijrah, tapi kok iri dan dengkinya belum dihijrahkan. Jadi sebaik-baiknya hijrah itu adalah menghijrahkan semua apa yang Allah titipkan dalam hidup kita. Jadi hijrah itu ya asik-asik aja. Islam ini bukan agama yang menyusahkan. Justru Islam ini memudahkan cara kita hidup. Kita banyak masalah, kita galau. Allah mudahkan dengan apa? Datangilah aku dengan sholat. Kita bingung, hutang gak lunas-lunas, kok masalah gak selesai-selesai. Ada aja masalah yang gak pernah berhenti. Datangilah aku dengan apa? Dengan membahagiakan orang-orang di sekitarmu. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Ini janji Allah. Barang siapa yang baru berhijrah, maka bahagiakanlah orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan membuat mereka justru membencimu. Bahagiakan mereka, sehingga Allah akan membahagiakan kita. Jadi hakikat hijrah itu sekali lagi tidak bisa kita nilai pada fisiknya saja. Kita nggak pernah tahu seorang tukang parkir yang casingnya memang betul-betul pakai baju tukang parkir, tapi ternyata
hatinya sudah berhijrah daripada seorang ustadz seperti saya. Zikirnya sudah lebih khusyuk, sholatnya sudah lebih istiqomah, sedekahnya sudah lebih ikhlas. Dan orang yang seperti itu adalah kekasih Allah. Jadi sekali lagi, jangan lihat orang dari penampilan atau casingnya saja. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah saja ketika melihat hambanya tidak melihat wajahnya, tidak melihat fisiknya, tapi yang Allah lihat adalah hatinya. Yang terbaik adalah pancaran fisik, itu merupakan gambaran dari nuansa hatinya. Hati yang bersih juga ditampilkan dengan penampilan yang islami, penampilan yang sopan. Bukan hanya penampilannya, tapi etika, adab, sopan santunnya juga ikut dia hijrahkan. Bulan Ramadan, bulan penuh dengan kemuliaan. Hijrahkan pikiran, hijrahkan lisan, dan hijrahkan perbuatan kita. Itulah sebaik-baiknya hijrah. Semoga bermanfaat. Kembali lagi sahabat milenial dan Gen Z di program yang sama, tentunya dengan episode yang berbeda, masih di Sore-Sore Berkah, berkah terus, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.